ngelakuin apa yang lu suruh ke dia. Ini makanya ada orang-orang bodoh yang kemarin gue bilang drone itu akan gantikan tentara, mereka tidak paham yang gue bilang. Mereka bilang, "Oh, nanti akan ada orang yang operasin drone-nya." Iya, itu sekarang, Bos. Itu sekarang. Kalau mungkin masih AI, ya itu mungkin masih ada orangnya. Tapi di saat AI ini sudah berubah jadi artificial general intelligence, kemampuan untuk belajar sendiri, dia bisa belajar musik, dia bisa belajar seni, dia bisa belajar berpikir seperti manusia. Itu jenderalnya pun pasti AGI bukan manusia, kan dia lebih jago pasti dari manusia. Dia bisa belajar main game sendiri, dia bisa belajar jadi lawyer sendiri, dia bisa belajar kendarain drone-nya sendiri. Dan ini sudah tidak dibutuhkan lagi manusia-manusia kebanyakan. Kalau sudah AGI, 99,9% manusia itu tidak dipakai lagi. Kalian harus paham bahwa revolusi besar dalam dunia ini itu selalu dalam dua format. Yang satu kepintaran dan kedua adalah uang. Kepintaran itu apa? Revolusi yang pertama tentang kepintaran itu di saat ditemukannya nulis. Orang bisa share pemikirannya. Itu adalah revolusi kepintaran. Printing press ketika gampang informasi disebar. Itu revolusi kepintaran. Orang bisa nulis, orang bisa bikin buku, orang bisa simpan ilmu, orang bisa bagikan ilmu ke orang lain, bisa bagikan distribusi dalam jumlah yang besar. Internet juga distribusi kepintaran, kalian jangan salah. Revolusi paling besar manusia itu selalu dua. Revolusi kepintaran dan revolusi uang. Dan ini di depan mata kita dua-duanya nih. Revolusi uang itu cryptocurrency, dan revolusi kepintaran itu artificial intelligence. Gue percaya mungkin di kehidupan gue masih lama ya AGI ini muncul. Tapi kalau gue sebut ASI ya, artificial super intelligence, ini cepat sekali teman-teman. Gue adalah pengguna ChatGPT dari beta masih 2022. Gue pelajarin language model semuanya secara detail. Tapi yang fakta yang unik adalah GPT yang sekarang itu canggih sekali dibanding 2 tahun lalu. Canggih sekali. Perubahannya lebih jauh dibanding Nokia ya ke iPhone menurut gue. GPT yang gue pakai sekarang dan 2 tahun lalu itu lebih iPhone paling baru ke Nokia yang paling tua, yang paling butut. Lompatannya segitu jauh. Gue nggak tahu nih lompatan yang kedepannya akan seperti apa. Tapi menurut gue kalau super intelligence mungkin dalam 5 tahun lagi. GDP negara besar menurut gue konsumsinya ini akan menurun ya. Akibat pekerjaan itu 40% digantikan dengan AI. Akan ada deflasi GDP negara-negara besar dan juga kontraksi kredit akibat AI ini. Gua nggak ngasal ngomong, kemungkinan ini semua terjadi di 2030 tuh nggak rendah-rendah amat. Ada probability-nya bahwa 2030 ini akan ada kehancuran. ChatGPT sekarang ya, kalau lu ambil satu orang, contoh misal di kantor gua, itu menurut gua itu 100.000 kali lebih pintar dibanding orang yang lu ambil di sini. Gua tuh akhirnya punya teman tandem untuk ngomong ya, yang level intelektualnya sama. Dan ini bahayanya apa? Ini akan bikin gap intelektual. Contoh kameramen gue yang di sini ya pakai AI dan gua yang pakai, itu akan beda sekali ya, output-nya gua